Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan penelitian biokimia. Untuk pertemuan yang kedua ini, saya ingin menyampaikan materi tentang bagaimana kita bekerja di laboratorium biokimia. Ya. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita bekerja di laboratorium, khususnya laboratorium yang berkaitan dengan penelitian-penelitian di bidang biokimia, ya, atau pengujian-pengujian yang ada di bidang biokimia. Oke, pengetahuan tentang teknik laboratorium ini menjadi hal yang sangat penting, ya, karena salah satu aspek dari kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium atau kesalahan dalam melakukan analisis itu faktor terbesarnya karena ketidaktahuan atau kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki oleh mahasiswa ataupun laboran atau orang yang bekerja di laboratorium tersebut, ya. Jadi pengetahuan dasar teknik laboratorium ini menjadi hal yang sangat penting sebelum Anda bekerja di suatu laboratorium, ya. Oke. Dalam perkuliahan ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kesiapan bekerja di laboratorium biokimia, ya. Yang pertama adalah tentunya ini yang menjadi hal sangat penting, ya, laboratorium safety, keselamatan kerja di laboratorium, khususnya di laboratorium biokimia, ya. Yang kedua, kita juga akan membahas bagaimana cara kita membersihkan peralatan-peralatan gelas, ya, membersihkan dan mengeringkan peralatan-peralatan gelas. Walaupun terkadang ini hal yang dianggap sepele, ya, tapi kalau kita bekerja dengan suatu zat yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, ya, seperti enzim, DNA ataupun protein, maka residu-residu kimia yang terdapat dalam peralatan kerja itu bisa saja mempengaruhi stabilitas ataupun struktur dari zat yang akan kita analisis tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas bagaimana cara menyiapkan larutan, ya, storage solution, menyiapkan dan menyimpan larutan. Larutan-larutan yang kita gunakan dalam penelitian, ya. Bahan-bahan kimia yang kita buat, ya, dalam bentuk larutan itu harus memenuhi kriteria apa saja, ya. Itu kita akan bahas nanti, ya. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana cara menyiapkan dan memformulasikan suatu media. Ya, media di sini adalah media tanam yang digunakan untuk mengkulturkan atau untuk menumbuhkan spesies mikroba, ya, ataupun material-material yang nanti akan digunakan dalam penelitian biokimia, ya. Apakah bakteri, ya, virus, kapang, atau organisme lainnya yang mungkin akan digunakan sebagai objek dalam penelitian. Termasuk juga bagaimana kita melakukan sterilisasi, ya. Sterilisasi di sini adalah suatu proses dekontaminasi untuk menghindarkan adanya
kontaminasi silang dari luar atau dari lingkungan ke apa namanya ya, tempat atau media yang kita gunakan sebagai objek penelitian kita, ya. Kemudian bagaimana cara mengkultivasi, teknik-teknik mengkulturkan mikroba, teknik-teknik mengisolasi dan mengkultivasi mikroba itu seperti apa, ya. Kemudian bagaimana cara kita menggunakan peralatan-peralatan ya seperti centrifuge, autoclave, ya, terutama dalam kaitannya dengan sterilisasi ya pada penelitian-penelitian di bidang biokimia. Jadi itulah beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas ya dalam apa namanya pertemuan hari ini dan mungkin juga pertemuan ke depan ya karena bahasanya cukup banyak. Kita akan mulai dari poin yang pertama, laboratory safety in biochemistry ya. Oke, sebelum kita bahas tentang safety in laboratory in biochemistry laboratory, kita pahami dulu bahwa dalam kaitannya dengan experimental science itu ada beberapa macam laboratorium. Ya. Yang pertama adalah laboratorium pendidikan. Nah, laboratorium pendidikan ini adalah laboratorium yang fungsinya memang digunakan untuk pembelajaran, baik itu di tingkat sekolah menengah atas ataupun di universitas. Ya. Kita mengenal ada laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kimia organik, ya, kimia fisik, kemudian laboratorium biokimia dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakan untuk kegiatan praktikum yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Ya, kegiatan praktikum ini biasanya ditujukan untuk mengasah keterampilan kerja dari mahasiswa yang akan bekerja di suatu laboratorium, di mana nanti teknik-teknik dasar itu harus dikuasai ya, dari mulai bekerja dengan bahan-bahan kimia ya, membuat larutan, melakukan proses filtrasi misalnya ya, ekstraksi, distilasi dan lain sebagainya. Nah itu biasanya dilakukan di tahapan awal sebelum Anda betul-betul bekerja secara mandiri ya, baik itu dalam kegiatan riset maupun dalam kegiatan pengujian. Nah yang kedua ada yang disebut laboratorium uji klinis ya. Biasanya laboratorium uji klinis ini adanya di mana, di tempat-tempat yang memang berkaitan dengan diagnosis penyakit ya, misalnya apakah di rumah sakit, di klinik ya, atau di apa namanya ya, ya biasanya laboratorium uji klinis ini lebih banyak di bidang medical science ya, atau di dunia kedokteran ya, baik di rumah sakit umum, rumah sakit percobaan, ataupun di instansi-instansi kesehatan lainnya ya. Dan dalam kegiatan uji klinis ini maka biasanya kita menggunakan sampel itu langsung ya dari individu-individu yang misalnya ingin diagnosis ya penyakitnya, apakah melalui cek darah ya, cek urin ya, dan fungsi-fungsi lainnya ya, fungsi jantung misalnya ya, fungsi otak, fungsi apa namanya ginjal dan lain sebagainya, itu biasanya dilakukan di laboratorium uji klinis ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya laboratorium riset, R&D ya.
Research and Development. Ini biasanya berada di lembaga-lembaga penelitian atau di perguruan tinggi pun ada yang memang khusus untuk digunakan sebagai laboratorium apa namanya ya, pengembangan bidang sains ya, dan bidang lainnya ya, terapan dan lain sebagainya ya. Laboratorium riset juga terkadang ada di perusahaan tertentu yang memang dia bekerja untuk memformulasikan suatu produk ya, sehingga perlu dilakukan pengujian ya, spesifikasinya misalnya ataupun kualitasnya ya, apakah masuk ke standar yang dipersyaratkan atau tidak. Nah, semua laboratorium tersebut, baik laboratorium pendidikan, uji klinis, dan laboratorium riset, tentunya harus menerapkan prinsip-prinsip laboratorium safety ya. Jadi di dalam kegiatan apapun yang ada di laboratorium, baik itu praktikum, riset maupun pengujian ya, yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, laboran dan lain-lain ya, maka keselamatan kerja itu menjadi prioritas utama ya bagi semua orang yang ada di laboratorium tersebut, bahkan keselamatan orang di sekitarnya ya. Misalnya bagaimana kita melakukan suatu proses apa namanya isolasi dan karakterisasi yang menghasilkan suatu produk limbah ya, sebagai hasil samping dari suatu proses aktivitas laboratorium tersebut ya. Nah, limbah ini kan bisa macam-macam, bisa limbah kimia, bisa limbah biologis ya, bisa juga limbah radionuklida, radioaktif dan lain sebagainya. Itu harus betul-betul diperhatikan ya, demi keselamatan orang-orang yang bekerja di laboratorium dan masyarakat sekitarnya ya. Nah, keselamatan kerja ini juga berkaitan dengan penggunaan instrumen ya, alat-alat pendukung penelitian atau alat-alat pengujian ya, seperti alat-alat spektroskopi ya, kromatografi, kemudian tadi ada sentrifugasi ya, apalagi ya, ya pokoknya semua alat-alat yang digunakan selama kita bekerja di laboratorium. Kemudian yang berikutnya ada bahan kimia ya. Bahan kimia ini kita juga harus pahami ya, jenis bahan itu seperti apa karakteristiknya, apakah dia termasuk mutagenik, apakah dia termasuk toksik ya, apakah itu bisa mudah meledak ya, kalau terkena air bagaimana, kalau saya ada percikan api seperti apa, ada panas seperti apa dan lain sebagainya ya. Maka chemical handling ini menjadi hal yang sangat penting ya, menangani bahan-bahan kimia itu agar tidak membahayakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, peralatan gelas ya. Peralatan gelas ini tentunya sudah tidak asing lah bagi Anda ya, bekerja di laboratorium ya. Apakah itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja? Bisa juga ya, tergantung cara penggunaan. Ada beberapa alat gelas yang bisa dipanaskan, tahan terhadap suhu tinggi, ada yang tidak ya. Kalau Anda nanti bekerja dengan tabung reaksi misalnya yang harus dipanaskan, pastikan bahwa tabung reaksi itu tahan panas sehingga nanti larutan yang Anda panaskan itu tidak menyebabkan atau namanya mencelakai diri Anda ya. Nah, itulah yang menjadi prioritas kita dalam kaitannya dengan keselamatan kerja ya. Jadi kita harus perhatikan beberapa komponen-komponen yang ada di laboratorium tersebut ya. Oke. Nah,
apa yang harus dilakukan untuk menghindari adanya ekses atau dampak negatif daripada aktivitas di laboratorium itu, ya. Maka tentunya kita harus menerapkan aturan-aturan yang mengurangi resiko, ya, terhadap keselamatan, kesehatan orang-orang yang bekerja di laboratorium. Ya, itu yang menjadi hal pertama yang perlu diperhatikan, ya. Peraturan itu tentunya dibuat untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja. Ya, jadi di laboratorium itu tentunya ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan, ya, terkait dengan penyimpanan bahan kimia, misalnya, terkait dengan penggunaan lemari asam, ya, kemudian pembuangan limbah, dan lain sebagainya, ya. Nah, hal ini selain untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan orang yang bekerja, juga untuk mencegah kemungkinan resiko terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja, ya, kesehatan kerja ini akibat adanya aktivitas di laboratorium. Jadi resiko itu bisa saja terjadi secara langsung ataupun tidak langsung, ya. Ketika kita bekerja dengan bahan kimia dalam kondisi tidak menggunakan APD, alat pelindung diri, apakah itu misalnya masker, sarung tangan, kacamata pelindung dan lain sebagainya, termasuk jas laboratorium, ya, maka ada kemungkinan kita terpapar oleh bahan kimia, ya, karena bahan kimia itu kan ada yang toksik, ada yang tidak, misalnya, ya, ada yang kapasitasnya rendah, ada yang kapasitasnya tinggi. Tapi tanpa kita sadari, misalnya, ternyata ada beberapa bahan yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu terhirup, ya, tertelan, atau terkena bagian tubuh kita, ya, terserap oleh jaringan kulit dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tentunya bisa menjadi resiko, ya. Jadi ketika kita bekerja di laboratorium, misalnya, perhatikan, ya, peraturan-peraturan yang ada di situ. Salah satunya adalah misalnya keharusan menggunakan alat pelindung diri, contohnya, ya, itu salah satu peraturan yang biasanya diterapkan dalam suatu laboratorium. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan kimia, terutama yang berpotensi bahaya. Jadi bahan kimia ini sekecil apapun jumlahnya, kalau dia punya potensi membahayakan, ya harus kita perhatikan. Misalnya ini bahan ini bersifat eksplosif, ya, kalau terkena air, maka hindari kita bekerja yang dekat dengan air, misalnya, ya, seperti natrium. Logam natrium itu kalau terkena air itu bisa menyebabkan ledakan, ya, karena dia sangat reaktif sekali, misalnya, ya. Kemudian asam sulfat pekat, ya, itu sangat iritatif. Sekecil apapun kena tubuh kita, ya, kalau langsung kena kulit itu bisa menyebabkan luka bakar, melepuh, ya. Asam sulfat pekat itu bisa langsung menyebabkan luka bakar, ya, yang serius ketika kita terpapar, walaupun itu tidak sengaja, misalnya kena retesan aja, ya, ketika kita bekerja karena kita nggak menggunakan sarung tangan, nah, maka resiko itu bisa terjadi dan bisa membahayakan diri kita. Yang keempat, berkaitan dengan keselamatan kerja ini juga bagaimana kita bisa mengontrol pembuangan limbah bahan kimia ini yang berbahaya ke lingkungan. Nah, jadi inilah sebetulnya poin-poin penting yang berkaitan dengan keselamatan kerja, ya. Jadi yang pertama,
adalah bagaimana kita bisa meminimalkan resiko terhadap kesehatan diri kita dan keselamatan kerja orang-orang yang bekerja di laboratorium. Bagaimana cara kita mengontrol penggunaan bahan kimia, ya, menyimpannya, bagaimana cara membuang limbahnya, ya, itu harus kita perhatikan, ya. Oke, jadi di sini ada beberapa contoh peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan di laboratorium, ya. Pertama, contohnya cek the label, ya. Pastikan bahwa bahan kimia yang kita gunakan itu sesuai, ya, dengan yang mau kita pakai gitu ya. Jadi kadang-kadang bahan kimia itu kan ditulis bukan dalam bentuk rumus kimia, tapi dalam bentuk nama kimianya. Walaupun di situ juga ada rumus kimianya, ya. Tapi kadang-kadang ada kesalahpahaman dalam pengecekan bahan kimia itu sebelum kita gunakan, ya. Contoh sederhananya adalah bagaimana kita membedakan dinatrium hidrogen fosfat dengan natrium dihidrogen fosfat. Itu cuma bedanya NaH2PO4 dengan Na2PO4. Jadi sedikit sekali perbedaannya, ya. Cuma beda di hidrogennya saja, ya. Nah, ketika kita mau ngambil misalnya bahan tersebut untuk pembuatan buffer, contohnya, ya, mana yang harus kita cek terlebih dahulu, ya, labelnya itu tadi, ya. Jadi nama kimianya pastikan sesuai dengan apa yang kita cari, apa yang mau kita pakai, ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti begitu kita timbang ternyata salah, gitu kan. Udah salah dibuang sembarangan. Nah, itu kan jadi masalah. Kemudian ketika kita menggunakan bahan kimia, ya, wear appropriate chemical resistant glove. Gunakan sarung tangan untuk mencegah kontaminasi bahan kimia, ya, yang sesuai gitu. Appropriate itu artinya bahan kimianya yang misalnya iritatif, maka sarung tangan yang kita gunakan juga harus yang cocok untuk bahan tersebut, ya, sebelum kita menggunakan bahan kimia. Jadi kenali resiko penggunaan bahan kimia itu sebelum kita melakukan percobaan, gitu ya. Jadi paling tidak pertama pastikan kita sudah menggunakan peralatan keselamatan kerja, ya. Salah satunya adalah sarung tangan. Dan ingat, ya, sarung tangan are not universally protective against all chemical. Jadi tidak semua sarung tangan itu bisa mencegah kontaminasi dari seluruh bahan kimia, ya. Glove are not universally protective against all chemical. Jadi tidak semua sarung tangan itu tidak semua bahan kimia itu bisa diproteksi oleh satu jenis sarung tangan. Jadi ada beberapa jenis sarung tangan yang khusus untuk bahan kimia tertentu, ya. Contohnya ketika saya bekerja dengan radioaktif, itu ada sarung tangan khusus untuk zat-zat radioaktif yang lebih tebal sehingga nanti resiko terpaparnya lebih kecil dibandingkan kalau kita hanya menggunakan sarung tangan latex misalnya, ya. Kemudian ketika kamu memindahkan bahan kimia, ya, dari tempat asalnya, ya, terutama ini misalnya larutan, ya, kita mau buat larutan kerja dari asam pekat misalnya, ya, H2SO4 berapa 15,7 molar, kita ingin buat menjadi H2SO4 1 molar, ya. Maka pastikan, ya, jumlah yang kita ambil, konsentrasinya berapa banyak, ya. Kemudian kapan kita gunakan, kapan kita buat, ya.
tingkat bahayanya, dan ini milik siapa gitu kan. Jadi itu kita buat label. Kalau misalnya kita bekerja di laboratorium, ya pastikan ketika kita memindahkan larutan kimia itu, ya kita kasih label. Ini bahan apa nih yang mau kita gunakan ini, yang mau kita pakai ini, ya, supaya nanti mencegah terjadinya penyalahgunaan dari bahan tersebut, gitu, atau kesalahan dalam karena ketidakadaan informasi yang ada di dalam wadah atau botol bahan tersebut, ya. Jadi selalu gunakan label, selalu berikan label, minimal apa isi dari bahan, apa isi dari botol tersebut, misalnya larutan NaCl atau larutan H2SO4 1 molar konsentrasinya. Kemudian tanggal pembuatannya kapan. Kalau misalnya itu milik Anda, ya tulis nama Anda di bawahnya, itu misalnya. Jadi orang akan tahu, oh ini siapa yang buatnya gitu. Nah, kemudian kalau kita bekerja di laminal air flow adalah suatu alat untuk mencegah, ya, atau menghindari adanya kontaminasi silang, ya, ketika kita bekerja dengan mikroorganisme patogen. Nah, jadi Anda harus hati-hati ketika Anda bekerja di laboratorium biokimia. Mungkin saja misalnya Anda bekerja dengan makhluk hidup yang bisa menyebabkan penyakit, ya. Ya, contohnya misalnya kita bekerja dengan bakteri yang bisa kalau masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan penyakit, ya, seperti salmonella, ya, kemudian mycobacterium, ya, tuberkulosis misalnya, kalau kita instalasi bakteri yang menyebabkan penyakit TBC, ya, penyakit misalnya meningitis dan lain sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan, ya, cara penanganannya, ya, karena organisme itu bisa saja mengkontaminasi atau bisa menginfeksi, ya, si orang yang bekerja dengan mikroorganisme tersebut tanpa disadari ataupun mungkin secara tidak langsung, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ada tata caranya juga, ya. Bahkan laboratorium khusus untuk mikroorganisme patogen itu ruangannya juga biasanya dia dipisahkan dengan protokol yang sangat ketat, ya. Dia tidak sembarangan orang bisa masuk, ya, karena itu bisa membahayakan. Kemudian beberapa bahan kimia yang dianggap berbahaya, ya, seperti kloropom, ya, fenol. Kloropom ini berbahaya karena dia sangat volatil, ya. Kalau terhirup dalam jumlah banyak ini bisa menyebabkan kita pingsan, ya. Orang zaman dulu ada yang menggunakan kloropom itu untuk membius, ya. Jadi dikasih tutup aja hidungnya pakai kloropom, mungkin dengan konsentrasi tertentu dia langsung bisa menyebabkan hilang kesadaran. Nah, ini bahaya, ya. Kalau kita menggunakan kloropom, pastikan, ya, kita menggunakan lemari asam untuk menghindari supaya tidak terhirup langsung, misalnya. Kemudian untuk fenol juga ini sangat higroskopis, ya. Pastikan kita menggunakan sarung tangan. Asetik asid glasial, asam asetat juga bersifat korosif dan iritatif, jadi kita juga harus menggunakan sarung tangan, ya. HCl juga sama, ini sangat korosif, ya. Jadi untuk bekerja dengan bahan-bahan tersebut kita harus menghindari uap, ya, vapor dari bahan-bahan tersebut. Jadi selalu gunakan lemari asam. Ini contoh-contoh yang bisa kita perhatikan terkait dengan peraturan keselamatan kerja, ya. Nah, kemudian contoh ini lemari asam, ya. Kalau kita gunakan,
ya, ini dalam keadaan tertutup, ya. Not in use berarti si kacanya itu harus tertutup rapat. Kalau memang tidak kita gunakan. Kalau kita gunakan, ya, side to side panel ini maksudnya kalau kita gunakan bersebelahan, ya, maka kita harus gunakan pelindung diri, ya, gitu ya. Ya, misalnya di sini ada 2 orang yang bekerja gitu ya. Sebaiknya kita lebih baik gunakan peralatan keselamatan kerja, ya. Atau kalau memang ini lebih baik ditutup aja kalau kita tidak membutuhkan untuk masuk kalau hanya untuk mengamati saja kan bisa dilihat dari kaca gitu. Nah, kemudian kalau kita membutuhkan peralatan yang harus kita kerjakan di dalam lemari asam, ya, ini hanya 18 inci, ya, 18 inci yang boleh dibuka. 18 inci itu berapa senti, ya, kali 2,5, ya, kurang lebih mungkin 1 inci kan sekitar 2,5, ya. Ya 30 senti lah maksimal barangkali, ya. Tinggi daripada permukaan kaca daripada penutup lemari asam ini. Jangan dibuka lebar, ya, seperti ini. Don't open side seal to make one big window. Jadi kalau terbukanya terlalu besar nanti ya uapnya bisa keluar gitu kan, ya. Kemudian kalau kita kerja dengan bahan biologis, ya, yang bisa menjadi sumber penyakit, ya, source of infectious agent, sumber agen-agen yang bisa menginfeksi sehingga menyebabkan penyakit bagi atau membahayakan kesehatan manusia, ya, could be harmful to human health, ya. Nah, ini contohnya apa saja biological hazard ini, zat-zat ya, mikroorganisme biologis yang bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Contohnya bakteri, ya, fungi, ya, fungal itu semacam kapang gitu, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian organisme parasitik, ya, parasit, ya, virus, ya, dan prion agent, ya, mungkin prion agent ini adalah bagian-bagian dari bakteri atau fungi yang biasa digunakan sebagai sumber untuk isolasi DNA atau isolasi yang lain-lain, ya. Nah, itu bisa membahayakan, ya, kalau tidak kita perhatikan cara penanganannya. Yang kedua, sumber biologikal itu bisa juga dari hewan, ya, animal, ya. Animal kan kadang-kadang ada juga hewan yang terkena penyakit misalnya, ya, itu harus ditangani secara khusus, ya, seperti antraks gitu, ya, kan kalau kita ingin melakukan penelitian, nah ini hewan yang sudah terkontaminasi itu bisa menyebabkan penyakit juga, flu burung misalnya, ya. Dan apalagi yang sering terjadi dalam kaitannya dengan infeksi penyakit pada hewan, ya. Kemudian jaringan sel, ya, darah dan sampel asam nukleat, ya, termasuk juga rekombinan DNA, ya. Kenapa darah asam nukleat itu bisa menyebabkan membahayakan tubuh kita juga, ya, karena ya mungkin di dalam partikel-partikel itu ada zat-zat yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau paparan terhadap tubuh kita, ya. Jadi tidak hanya dari mikroorganisme, bisa juga dari zatnya, ya, dari jaringannya, dari selnya, dari material-material yang memang diambil dari makhluk hidup, ya. Itu yang
yang perlu diperhatikan ya. Biasanya ada tandanya itu ya. Kalau kita bekerja dengan organisme tertentu, di sini ada biological hazard ya dengan tanda lingkaran seperti ini ya. Nah, di sini National Institute of Health atau NIH ya, NIH itu menentukan sistem klasifikasi dari agen-agen yang bisa menyebabkan penyakit ya berdasarkan resiko ya, resiko yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama adalah risk group 1 ya, RG1 ini yang paling rendah resikonya, di mana agen ini tidak menyebabkan that are not associated with this, tidak berhubungan langsung dengan penyakit pada kesehatan manusia ya, terutama pada orang-orang dewasa ya. Contohnya apa ya, misalnya agen yang tidak menyebabkan penyakit secara langsung ya, seperti ragi ya. Ragi itu kan mikroorganisme juga dia, yeast ya. Yeast itu tidak terlalu membahayakan karena yeast itu kan organisme yang bukan patogen ya, dia bisa digunakan untuk pembuatan roti ya, minuman beralkohol gitu kan, tape itu kan agen-agen yang sebetulnya tidak beresiko tinggi. Kemudian yang buat tempe itu apa mikroorganismenya, Rhizopus ya, Rhizopus atau Aspergillus ya, Orizae, yang buat kecap, buat tempe itu kan mikroorganisme juga yang sebetulnya dia tidak terlalu membahayakan ya, karena dia tidak bersifat patogen, berarti masuk ke dalam resiko grup 1. Kemudian yang kedua, ada yang agen yang bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh manusia ya, walaupun tidak terlalu serius ya. Jadi untuk pencegahan dan therapeutic intervention are often ya. Jadi ini bisa ketika masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah kecil mungkin tidak membahayakan, tapi ketika terpapar dalam jumlah banyak bisa juga membahayakan. Contohnya apa? E. coli ya. E. coli itu sebetulnya dia tidak terlalu membahayakan kalau jumlahnya sedikit, tapi kalau terlalu banyak kita terkontaminasi oleh bakteri tersebut, itu bisa menyebabkan penyakit, sakit perut ya, gangguan pencernaan ya, E. coli itu ya. Terus Salmonella typhi itu bisa menyebabkan penyakit tipes ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, kemudian resiko grup 3, agen yang bisa menyebabkan penyakit serius atau mematikan ketika kita tidak memperhatikan ya cara menanganinya ya, atau cara mencegahnya ya. Risk preventive or therapeutic intervention ini jadi cara pencegahan ini harus betul-betul diperhatikan ya, high individual risk but low combined. Jadi bisa beresiko tinggi bagi individu tapi tidak beresiko bagi komunitas ya. Contohnya tadi penyakit Salmonella typhi ya, penyakit tipes itu kan bisa beresiko tinggi bagi individu tapi dia tidak terlalu membahayakan bagi orang lain. Jadi tidak bersifat menular ya. Nah, bisa beresiko tinggi tapi tidak bersifat menular ya. Ya mungkin itu contoh organismenya ya, seperti ya Salmonella typhi mungkin termasuk di dalamnya ya. Kemudian Mycobacterium itu yang tuberkulosis ya, itu juga bisa membahayakan diri tapi tidak terlalu membahayakan orang lain ya, kecuali kalau dia menggunakan tempat minum yang sama ya, tempat makan yang sama, misalnya dia terkontaminasi dari air liurnya, ini bisa menyebabkan penyakit ya. Nah, yang terakhir adalah resiko yang
berat itu adalah yang di grup 4 ya, resiko yang paling besar, agen yang bisa menyebabkan penyakit serius bagi manusia ya, dan pencegahannya ini harus betul-betul prioritas ya, karena cara penanganannya juga tidak mudah ya. Contohnya seperti sekarang penyakit COVID-19 ya, akibat SARS-CoV-2 virus corona itu harus ditangani khusus karena di samping membahayakan seseorang ya yang ada di sekitarnya, itu juga bisa beresiko high community risk ya, ketika dia berada di satu tempat isolasi yang memang harus memenuhi persyaratan tertentu ya, sehingga bisa meminimalkan terjadinya paparan kepada orang yang ada di sekitar. Nah, itu yang resikonya yang paling tinggi, bisa menyebabkan penyakit yang menular dengan cepat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi itu beberapa kategori yang ditetapkan oleh NIH atau NIH ya, National Institute of Health ya, berkaitan dengan resiko biohazard atau penyakit yang disebabkan oleh agen mikroba ya. Nah, untuk itu maka teknik sterilisasi ini biasanya digunakan ya untuk menghancurkan ya agen-agen biohazard ini ya. Dengan cara apa? Ya, bisa menggunakan autoclave, bisa kita tambahkan antiseptik ya, bleaching gitu ya. Bisa kita gunakan alkohol, ini sama sebagai disinfektan ya, antiseptik atau disinfektan. Bisa dengan pemanasan untuk mencegah mematikan sel-sel yang termasuk kategori agen biohazard ini ya. Jadi kalau kita tidak gunakan lagi, jangan langsung dibuang, tapi harus dimatikan terlebih dahulu. Tapi cara-cara ini tidak terlalu tidak berpengaruh, atau kalau dia berupa spora, kadang-kadang dengan teknik autoclave itu masih bisa tahan gitu ya. Jadi ada cara-cara yang mungkin perlu dilakukan dengan cara yang lebih lebih kuat lagi untuk mematikan mikroba tersebut ya. Kemudian, nah, jadi untuk alasan yang lain ya, hindari ya untuk menghirup ya toxic chemical ya pada beberapa laboratorium ini ya, dengan cara gunakan selalu sarung tangan ya, yang bersih dan tidak terkontaminasi ya. Kemudian selalu mencuci tangan dan tidak makan dan minum di laboratorium. Nah, ini untuk menghindari adanya kontaminasi silang tadi ya di agen-agen yang bisa menyebabkan penyakit. Cara lainnya adalah kita harus bekerja dengan microbiological safety cabinet atau yang disebut sebagai laminal airflow ini ya. Laminal airflow ini juga ada beberapa kelas ya. Kalau yang tadi kelas pertama yang tidak terlalu beresiko ya, kelas 1-2 tadi ya, untuk agen biological hazard ya, ini bisa kita gunakan yang kelas 1 ya. Jadi di sini dia menggunakan udara yang ditiupkan ya dari bagian atas, kemudian nanti masuk ke dalam area kerja ya, dengan menggunakan filter ya, HEPA ini, High Efficiency Particulate Air, yang nanti akan memfilter atau meremove ya partikel-partikel
yang bisa menyebabkan infeksi ya, dan mengeluarkan udara yang bersih ya, dengan kecepatan aliran minimal 0,7 apa ini ya, meter per detik ya. Kecepatan alirannya itu harus diperhatikan ya, sebelum kita bekerja ini ya. Dan pastikan bahwa blowernya itu jalan ya, untuk apa namanya ya, menghasilkan sirkulasi udara yang efektif ya, sehingga nanti pada saat kita bekerja dengan laminar airflow ini tidak ada kontaminasi yang masuk melalui udara ya. Nah, yang kedua juga sama ya. Jadi di sini dia menggunakan filter HEPA ya, untuk sirkulasinya ya. Kemudian kabinet ini memiliki ya sistem proteksi ya, bagi pekerja ya, dengan menggunakan kaca seperti ini ya. Kemudian ada sirkulasi sekitar 70% udara yang masuk ya ke dalam area kerja ini ya, sehingga menghasilkan udara yang lebih bersih ya. Dan sisanya 30% udara itu dikeluarkan ke atmosfer ya, kemudian nanti diatur sedemikian rupa sehingga hanya udara yang bersih saja yang masuk ke dalam area kerja kita ini ya. Jadi di sini nanti sistem sirkulasinya memang betul-betul perlu diperhatikan. Mungkin kelas 2 ini sistem filter dan sirkulasinya jauh lebih ini ya, efektif untuk menghindari adanya kontaminasi tadi ya. Kemudian yang ketiga yang betul-betul totally enclosed ya, tertutup rapat ya, dan menggunakan semacam lubang khusus yang ini hanya bisa diakses pada saat dia bekerja menggunakan sarung tangan ya, which are sealed into the front of cabinet by removable gasket. Jadi ini ada semacam gasketnya ini yang tempat masuknya tangan kita ya. Dan ini betul-betul tertutup ya. Ini untuk menghindari supaya tidak ada resiko bahan agen biohazard tersebut keluar dari laminar airflow ini ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang resiko yang paling tinggi ya, resiko 4 tadi. Kalau kita bekerja dengan virus yang patogen misalnya ya, maka kita harus gunakan laminar airflow yang betul-betul bisa meminimalkan terjadinya kontaminasi terhadap si pekerja atau orang yang bekerja di laboratorium tersebut. Nah, kemudian kalau kita bekerja dengan, nah ini contohnya cara bekerja dengan organisme patogen yang mutagenik ya, kita menggunakan gasket tadi yang sarung tangan khusus ya. Gunakan selalu jas lab ya untuk menghindari adanya paparan bahan-bahan yang mutagen ya atau agen biohazard tadi ya. Sarung tangan dan masker saat kita bekerja di laboratorium, khususnya pada saat bekerja dengan bahan mutagenik ya. Nah, contohnya tadi ada etidium bromida dan akrilamid. Kemudian limbah hasil percobaan yang mengandung bahan mutagenik ini harus dipisahkan, tidak boleh dibuang sembarangan ya. Jadi dia ada tempatnya khusus untuk menyimpan bahan-bahan mutagenik tersebut. Lalu kalau kita menggunakan UV transilluminator ya, UV transilluminator itulah alat untuk mendeteksi misalnya kalau kita melakukan elektroporesis DNA itu biasanya kan disinari di bawah sinar UV ya. Nah, sinar UV-nya ini bisa menyebabkan kalau kita lihat secara langsung itu panjang gelombangnya bisa menyebabkan kerusakan pada mata kita gitu ya. Maka kita harus menggunakan kacamata pelindung. Kalaupun kena tangan kita juga itu bisa menyebabkan
mutasi misalnya ya, maka kita juga harus menggunakan sarung tangan. Lalu memastikan bahwa kita selalu bekerja aseptik ya. Aseptik di sini artinya bekerja sesuai dengan prosedur kesehatan gitu ya. Tidak, kalau kita habis makan kita mencuci tangan, kemudian nanti menggunakan sarung tangan, menggunakan masker ya, dan tubuh kita betul-betul ketika masuk ke lab itu tidak membawa kotoran-kotoran seperti misalnya debu ya. Jadi jas labnya itu khusus biasanya kalau kita bekerja di ruangan yang betul-betul harus aseptik ya. Kemudian bahan yang tidak terpakai harus didekontaminasi. Artinya apa? Dekontaminasi ini jadi dihilangkan kemampuan kontaminasinya itu dengan menggunakan autoklaf. Dimatikan lah ya bahan-bahan yang kemungkinan bisa menyebabkan kontaminasi silang tadi ya. Misalnya kita menggunakan mikroba tertentu ya, kalau kita sudah selesai dengan bahan tersebut dan tidak kita gunakan lagi, tidak boleh kita masukkan langsung ke tempat sampah, tapi harus dimatikan dulu dengan cara menggunakan autoklaf atau disinfektan. Nah, kemudian di sini kita perlu juga mengetahui bahwa bahan-bahan kimia itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya, ada yang mudah terbakar, ada yang eksplosif, ya, kena percikan api bisa langsung meledak, terkena air bisa langsung meledak, gitu. Bisa juga menyebabkan korosi, ya, atau bersifat korosif. Jadi kalau kena unsur-unsur logam, terutama besi, itu bisa menyebabkan karat, ya. Kemudian ada juga yang bersifat toxic and environmentally toxic, bisa bisa meracuni lingkungan, ya. Juga bisa bersifat iritan, ya, yang kalau terkena kulit kita atau terkena mata kita itu bisa menyebabkan iritasi, ya. Nah, kenali setiap bahan kimia itu dari labelnya. Kan di dalam botol kemasan bahan kimia itu terkadang ada kode-kode logo ya, atau label yang menunjukkan sifat dari masing-masing bahan kimia tersebut. Contohnya di sini kalau eksplosif gambarnya seperti bom meledak. Kalau oxidizer ini berarti mudah teroksidasi. Ya, jadi kena panas dia bisa bereaksi ya. Kalau flammable ini gambarnya api, ini mirip seperti oxidizer ya. Cuma kalau oxidizer ada tanda bulatnya. Kalau flammable itu dia mudah menyebabkan kebakaran. Kalau toksik itu gambarnya tengkorak ya. Kemudian iritasi itu gambarnya tanda silang. Korosif itu gambarnya tabung reaksi yang ada tetesan zatnya ya. Kemudian environmentally toxic itu gambarnya pohon dan ikan yang mati ya akibat bahan kimia tersebut. Kemudian ini ada lagi tanda apa ini? Ini adalah tanda unsur zat radioaktif ya. Biasanya kalau kita punya kalau ada bom nuklir suka ada tanda seperti ini. Itu artinya berarti dia memang ada unsur radioaktifnya. Ya. Kemudian, nah yang berkaitan juga dengan kesehatan ya, bahaya bahan kimia terhadap kesehatan. Jadi bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan penyakit ya, contohnya tadi yang iritan, sensitizer, korosif, karsinogen, bisa menyebabkan kerusakan organ ya, bisa berbahaya kepada organ reproduktif ya, organ reproduksi ini bisa menyebabkan kemandulan misalnya ya. Kemudian bersifat toksik ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini contohnya ada yang karsinogen. Nah, karsinogen itu gambar orang, kemudian di sini ada ini paparan akibat bahan kimia. Karena kalau yang toksik akut ini bisa ada tanda seperti ini ya. Tengkorak ini berarti bisa menyebabkan kematian ya.
atau akut toksik, sangat toksik, iritan, itu tandanya tanda suhu seperti ini, kemudian korosif seperti tadi ya. Jadi ini contoh-contoh. Biasanya bahan kimia itu yang sering terekspos di laboratorium itu adalah terhirup ya. Inhalation itu artinya dia terhirup oleh hidung kita atau terserap oleh kulit ya, skin absorption ya. Sedangkan kalau yang tertelan itu jarang sekarang. Orang kan jarang yang menggunakan mulut untuk misalnya menyedot bahan kimia. Kalau dulu ada sebelum adanya ball pipet, kadang-kadang orang nyedot bahan kimia itu pakai mulut. Nah, sekarang udah tidak boleh lagi ya menggunakan mulut karena sudah adanya bantuan untuk mengeluarkan bahan itu dengan menggunakan pipet misalnya. Beberapa bahan kimia yang toksik ya dalam bidang biokimia ya itu memerlukan perhatian khusus ya, dan kita harus menggunakan peralatan keselamatan kerja. PP ini personal protective equipment ya, atau alat pelindung diri. Personal protective equipment, protect yourself by using PPE ya. Jadi kenakan selalu alat pelindung diri ya, sebelum kita menggunakan bahan-bahan yang bersifat toksik ini. Dan hati-hati ketika kita bekerja dengan bahan yang toksik ini, jangan sembarangan membuang alat-alat yang bekas kita pakai, terutama misalnya sarung tangan yang terkontaminasi ya. Itu ditempatkan di mana? Ada tempat khusus untuk penanganan itu ya. Kemudian pencegahan terhadap keselamatan kerja orang lain dengan tidak membuang bahan-bahan toksik ini, atau kalau ada percikan atau tumpahan bahan kimia, nah ini harus segera dibersihkan ya, dengan cara yang menggunakan peralatan keselamatan kerja yang sesuai ya, alat-alat pelindung diri yang sesuai. Kalau misalnya terjadi tumpahan itu bagaimana cara penanganan. Jadi sebagian besar bahan kimia yang digunakan di dalam lab biokimia ini adalah toksik ya. Beberapa contoh misalnya ethidium bromida. Nah, ethidium bromida ini ya biasanya dia dalam bentuk padatan ya. Jadi harus dilarutkan dulu menjadi larutan ETBR. Jadi hindari bekerja dengan powder which can be fatal when inhaled. Kalau terhirup ini bisa menyebabkan bahaya karena dia sangat toksik ya, dan bersifat karsinogen ya. Karsinogen kan gambarnya dua ini, mutagenik ya, yang akut toksik. Jadi ini adalah suatu intercalating agent yang biasa digunakan untuk melabel ya bahan kimia, untuk melabel DNA ya, sehingga dia bisa berfluorescence. Jadi DNA itu bisa berikatan dengan ETBR, dan ETBR ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil elektroforesis DNA. Jadi bisa biar kelihatan DNA-nya itu ada di mana. Nah, biasanya ditambahkan ETBR. ETBR atau ethidium bromida ini adalah satu zat yang sangat toksik. Ya, hati-hati bekerja apalagi dengan bahan yang bentuknya powder ya. Karena bisa menyebabkan mutasi atau karsinogen. Kemudian yang kedua, akrilamid. Akrilamid itu adalah monomer yang digunakan untuk membentuk gel poliakrilamid ya, digunakan biasanya dalam SDS page ya, sodium medesyl sulfat poliakrilamid gel elektroforesis. Nah, kalau Anda bekerja dengan bahan ini, hati-hati ya, bekerja dengan bentuk padatannya ya. Karena kalau kita mau bikin larutan akrilamid kan itu harus dilarutkan terlebih dahulu ya. Gunakan selalu sarung tangan ketika menangani bahan ya. Dan
kalau dia sudah berpolimerisasi sebetulnya ini lebih aman dibandingkan dengan monomernya. Nah, akrilamid ini salah satu zat yang toksik juga ya, dia bisa menyebabkan kanker ya, karsinogenik, dan bisa menyebabkan kerusakan genetik ya. Kalau kontak dengan kulit ya, itu juga bisa bisa membahayakan ya terhadap kesehatan ya. Dan ya kita harus hindari kontak langsung dengan kulit kita dengan cara kita selalu menggunakan sarung tangan ketika kita bekerja dengan alat bahan ini ya, akrilamid. Kemudian sodium algida. Nah, sodium algida biasanya digunakan untuk mencegah pertumbuhan bakteri ya sebagai disinfektan ini. Dan sering digunakan pada saat kita menggunakan kolom kromatografi ya untuk mencegah pertumbuhan mikroba supaya kolomnya itu lebih awet. Kadang-kadang ditambahkan natrium algida ini, NaN3 ini ya. Do not allow sodium algida to come into contact with heavy metal. Jangan hindari ya kontak langsung dengan logam. Ya, ini akan menyebabkan reaksi yang membentuk metal algida yang sangat eksplosif. Nah, ini juga bisa meledak kalau ketemu dengan logam. Ya. Kemudian jangan biarkan sodium algida ini kontak dengan larutan asam. Ya, aqueous acid because reaction labeled highly toxic hydroalgidic acid bisa menghasilkan zat yang lebih toksik lagi, yaitu hydrozoic acid ya. Ini juga bisa menyebabkan ledakan, which is dangerous explosive ya. Jadi pastikan tempat penyimpanannya itu disimpan dengan dalam suhu dingin, kemudian tempatnya kering ya, terpisah dari bahan-bahan asam. Jangan pernah menggunakan spatula dari bahan metal ya. Kemudian jangan dispose of solution down to drain ya. Jadi jangan sampai terjadi tumpahan dari bahan kimia ini ya, itu bisa menyebabkan eksplosi ledakan. Kemudian PMSF, nah ini juga termasuk bahan yang sangat toksik ya, phenyl methyl sulfonyl chloride, phenyl metan sulfonyl chloride. Itu merupakan suatu larutan yang banyak digunakan untuk inhibitor protease. Ya, biasanya dalam isolasi enzim kita sering menambahkan PMSF agar enzim yang kita isolasi itu tidak terdegradasi atau tidak terhidrolisis oleh adanya aktivitas protease. Nah, PMSF ini bersifat toksik ya. Kalau terkena kulit kita juga itu bisa menyebabkan luka bakar dan bisa membahayakan mata kita ya kalau terkena uapnya ya. Jadi sangat merusak terhadap sel jaringan mukosa ya, membran mukosa dan respiratory saluran pernapasan ya. Jadi jangan sekali-kali menyentuh bahan ini dengan tangan telanjang, tidak menggunakan sarung tangan ya. Kemudian hati-hati ketika kita bekerja dengan powder ya. Bentuk yang serbuknya ini ya, kalau telan itu bisa sangat membahayakan tubuh kita. Oke, untuk itu bagaimana cara kita mengenali bahan-bahan kimia tersebut yang tadi bersifat toksik, iritatif, ya, karsinogenik dan lain sebagainya. Selain kita lihat dari labelnya, kita terkadang kita juga butuh informasi dari MSDS-nya, ya, atau material safety data sheet. Ya. Di sini biasanya berisi informasi tentang identifikasi tingkat bahaya dari bahan tersebut ya, dan bagaimana cara menanganinya ya. Kalau terkena bahaya itu harus bagaimana gitu ya, itu biasanya ada di dalam MSDS ya. Kemudian kalau kita bekerja dengan suhu yang sangat rendah ya, biasanya kita gunakan
apa namanya ultra cold freezer, ya, deep freezer ya namanya itu. Yang ini kalau sering kita gunakan untuk menyimpan apa namanya stok mikroba misalnya ya, supaya dia mengalami hibernasi, jangan sampai mikroba itu tumbuh gitu. Bisa kita simpan dalam deep freezer ini ya. Nah ini many biological sample and chemical need to be preserved at temperature below room temperature. Jadi beberapa bahan kimia ataupun material biologis ini terkadang harus disiapkan dalam suhu di bawah suhu ruang ya. Contohnya di suhu 4 derajat Celcius, ada yang di suhu minus 20 ya. Ini kalau menggunakan konvensional freezer, ada yang sampai minus 80 kalau kita menggunakan ultra cold freezer ya. Nah, kadang bahan-bahan kimia itu disimpannya dalam bentuk cold storage ya. Cold storage itu bisa mengurangi percepatan pertumbuhan sel ya, slow cell death rate atau kematian sel ya. Bisa juga menurunkan aktivitas enzim. Jadi supaya dia tidak bekerja enzimnya, maka kita simpan pada suhu yang sangat dingin. Kemudian bisa juga mencegah kontaminasi dari pertumbuhan bakteri dan mencegah terjadinya degradasi. Saya untuk sampel-sampel protein kan kita simpan di suhu minus 20 ya, enzim kadang-kadang disimpan di 4 derajat Celcius atau disimpan di suhu yang lebih rendah lagi. Nah, kalau kita bekerja pada suhu yang sangat rendah, hati-hati. Jangan langsung pakai tangan telanjang ya mengambil sampelnya, tapi gunakan sarung tangan yang tebal seperti ini. Karena apa? Kalau kita menggunakan tangan tanpa telanjang ya, kalau kita ambil bahan zat tertentu di suhu yang sangat rendah, tangan kita ini akan langsung nempel di freezer dan langsung seperti lem, dia terikat kuat dan itu bisa merobek jaringan kulit kita ya. Jadi harus betul-betul hati-hati kalau kita bekerja pada suhu yang sangat rendah ini. Jadi selalu gunakan sarung tangan. Nah, langkah-langkah preventif yang harus kita lakukan adalah pertama tentunya kita harus buat peraturan yang jelas ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan untuk menjamin keselamatan kerja ya. Kemudian yang kedua, buat rencana kerja yang matang, jelas dan terarah. Ya, jadi pastikan sebelum kita masuk ke lab itu kita sudah punya rencana kerja yang akan kita lakukan itu, kita mau ngapain ya, apa yang akan kita kerjakan, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara menghindari terjadinya kontaminasi dan lain sebagainya. Itu kita harus siapkan rencana kerja itu dengan matang. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita gunakan peralatan keselamatan kerja ketika kita bekerja dengan bahan-bahan yang toksik, mutagenik dan lain sebagainya. Kemudian buat panduan cara penanganan bahan kimia ya, biasanya ya kita baca-baca di MSDS dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau kita bekerja dengan unsur radioaktif yang radiasinya cukup membahayakan ya, maka kita harus selalu melakukan monitoring diri. Kadang ketika kita masuk keluar dari lab itu ada alat yang bisa mengukur tingkat paparan kita, tingkat paparan zat radioaktif terhadap tubuh kita. Ini apakah ada paparan atau tidak? Itu bisa kelihatan dengan alat mengukur personal monitoring ini ya. Kemudian gunakan selalu peralatan keselamatan kerja tadi ya. Jadi contohnya di sini ada jas lab, kacamata pelindung, masker, ya, sarung tangan, sepatu yang tertutup. Jangan menggunakan sendal ya kalau Anda bekerja di lab, karena nanti bisa membahayakan diri Anda kalau ada tumpahan bahan kimia. Kemudian kita gunakan pipette filler ya untuk menyedot bahan-bahan kimia. Jangan gunakan mulut kita, itu membahayakan ya. Kemudian tabung pemadam kebakaran, kotak P3K itu sebagai peralatan tambahan ya kalau terjadi kecelakaan kerja. Nah, untuk pelindungan diri ya terhadap
Pertama kalau mata kita yang ini biasanya kita menggunakan kacamata khusus ya yang ada di dalamnya. Kontak lens diperbolehkan selama kita menggunakan kacamata pelindung yang sesuai ya, as long as glass and goggles are warm. Kemudian kacamata yang biasa ini harus digunakan ya, bisa menggunakan kacamata yang standar. Di luar ini kalau kita menggunakan bahan-bahan yang tadi bersifat iritatif, maka kita harus menggunakan kacamata khusus ya untuk mencegah adanya paparan bahan kimia terhadap mata kita. Nah, kemudian ini contoh beberapa sarung tangan yang sering digunakan ya untuk yang bersifat asam gitu ya kan. Ada yang dari latex ya, nitril. Nitril ini untuk bahan-bahan kimia yang tidak terlalu beresiko ya. Ada juga yang dari bahan latex ya, ini untuk yang iritatif ya, bahan-bahan yang asam yang sangat korosif gitu ya. Kemudian ada yang latex ini untuk bahan-bahan biologis ya, biasanya seperti DNA, protein, itu kita bisa menggunakan sarung tangan latex ini. Nah, ada juga sarung tangan yang khusus untuk bahan-bahan yang radioaktif misalnya ya, seperti ini contohnya. Dia lebih tahan terhadap paparan sinar radioaktif. Kemudian kita juga harus menyiapkan catatan ya. Catatan ini sebagai bukti kita melakukan pekerjaan di laboratorium. Jadi kita harus selalu buat yang namanya logbook ya, laboratory notebook, yang isinya adalah rekaman pekerjaan kita yang ditulis secara permanen ya, atau dokumen yang berisi tentang protokol apa yang akan kita kerjakan ya di laboratorium itu. Jadi di dalam logbook itu ada hasil pekerjaan kita, ada juga cara kerja ya, protokol and eksperimen, apa yang kita akan kerjakan, apa yang kita hasilkan dicatat di dalam buku namanya catatan penelitian atau logbook ini. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga mendapatkan data itu dari hasil pengukuran ya, record of experiment, bisa berupa kromatogram ya, hasil pengukuran dengan menggunakan kromatografi misalnya APLC, LC-MS atau GC-MS ya, dalam bentuk print out data, bisa juga dalam bentuk fotograf misalnya hasil elektroforesis, atau informasi-informasi lainnya yang penting untuk dituliskan ya, tanggal, jenis eksperimennya apa ya, kemudian apakah ini percobaan pertama, trial atau apa gitu ya, selalu dituliskan di sini. Apakah ini hasil pengulangan, apakah ini hasil modifikasi ya, should be written directly ya, selalu ditulis langsung dalam buku catatan kita ya. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan logbook ya. Kemudian pastikan botol dan setiap tabung yang ada di lab itu ya selalu dilengkapi dengan label ya, akurat label ya. Jadi jangan kita biarkan tabung itu tanpa adanya identitas atau informasi yang jelas ya. Kemudian pastikan bahwa ruangan tempat kita bekerja ini selalu bersih ya. Kalau kita mau menggunakan sarung tangan ya, paper towel atau tisu yang bekas kita lap ya, kemudian sarung tangan bekas kita pakai ini masukkan ke tempat pembuangan limbah, jangan ditaruh sembarangan ya, jangan disimpan di meja kerja kita karena itu bisa mengkontaminasi. Kemudian jangan menghalangi tempat untuk shower station atau untuk pencuci tangan dan lain sebagainya ya. Ini tidak boleh ada alat-alat yang disimpan di depan peralatan kerja yang tempat kita mencuci tangan atau EOS ini ya. Juga jangan membiarkan lantai itu berantakan gitu ya, ada bekas tisu, buku dan lain sebagainya di atas ini ya.
dan jangan membiarkan ini kabel telanjang itu di di ruangan-ruangan yang kita tempat bekerja gitu. Jadi bereskan setiap kita melakukan pekerjaan ya. Kemudian cara membersihkan peralatan gelas ya, di sini misalnya kita kadang-kadang sering menggunakan bahan-bahan ya, kalau kita menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu bisa menggunakan tidak terlalu contohnya logam-logam gitu kan, itu harus kadang menggunakan basa untuk melarutkannya, ya, atau ada beberapa bahan yang dia tidak mulai larut dalam kondisi asam, maka kita harus gunakan washing soda ya, atau bisa kita juga gunakan deterjen tertentu ya, yang biasanya digunakan untuk membersihkan peralatan-peralatan gelas ya, lalu dibilas dengan air mengalir ya, tap water, dan kemudian dikeringkan atau dibersihkan dengan air destilasi. Ini kalau kita menggunakan peralatan-peralatan gelas untuk kebutuhan isolasi enzim, karena ada kemungkinan botol-botol kaca itu kalau kita gunakan untuk menyimpan larutan organik atau mungkin anorganik, terus residunya itu kalau kita nyucinya nggak benar, itu masih terdapat di dalam peralatan gelas itu. Sehingga kalau misalnya ada unsur logam ya, itu bisa berikatan dengan enzim, itu bisa menyebabkan denaturasi atau bisa menyebabkan inhibisi terhadap enzim tadi, maka kita harus bersihkan dengan benar ya. Kemudian kalau tabung-tabung yang berisi minyak yang bahan-bahan organik ya, oil paste ya, itu biasanya kita larutkan dengan menggunakan ekstrak ether ya, sebagai pelarut senyawa-senyawa organik ya. Kemudian dipanaskan dengan pemanasan yang tidak terlalu besar ya, artinya slight boiling, karena ether itu sangat volatil juga, jadi harus hati-hati bekerjanya ya. Kemudian nanti dilarutkan dengan basah ya. Setelah dilarutkan dengan basah, nanti baru dicuci dengan menggunakan air ya, untuk membersihkan peralatan gelas ini. Ya, jangan sekali-kali kita menggunakan any brush ya, sikat, untuk membersihkan bagian dalam labu ini untuk menghindari terbentuknya scratch ya, akibat adanya sikat, apalagi kalau sikatnya itu bahannya yang keras, itu bisa menyebabkan seperti goresan-goresan ya. Itu bisa menjadi tempat bahan yang harusnya itu hilang jadi menempel di situ gitu ya. Kemudian untuk beberapa glassware yang berkaitan dengan pengukuran ini ya, seperti pipet ukur, kemudian buret ya, apalagi ya labu ukur ya, yang harus tepat gitu ya. Maka biasanya kita cuci dengan larutan asam kromat ya. Jadi dilarutkan dengan 60 gram potasium dikromat dalam 300 ml air ya. Kemudian nanti di stirring, dipanaskan sampai sekitar volumenya 450 ml ya. Lalu tambahkan asam sulfat ya, komersil ya. Setelah itu didinginkan. Kemudian nanti itu dicuci lagi dengan menggunakan air ya. Ini untuk menghindari sisa-sisa dari bahan kimia yang ada di dalam zat tersebut ya. Nah, biasanya kalau mengeringkan bahan peralatan gelas itu kita sering menggunakan hot air oven ya. Oven yang menggunakan udara panas ya. Atau bisa juga pada suhu rendah ya, at low temperature ya. Nah, tapi untuk graduate glassware seperti pipet, buret ya,
labu ukur, tabung volumetrik dan lain sebagainya, jangan kita panaskan pada oven dengan suhu tinggi ya, karena itu bisa menyebabkan pemuaian perubahan volume yang bisa mengganggu, menyebabkan pengukurannya menjadi tidak tepat. Ya, pipetnya yang tadi misalnya 1 mili karena dipanaskan bisa jadi dia lebih dari 1 mili gitu kan, karena dia memuai. Ya, jadi biasanya kalau pipet dikeringkan pada suhu ruang aja gitu, jangan dimasukkan ke pemanas oven ya. Kemudian bagaimana cara kita menyiapkan larutan ya, larutan kerja yang akan kita gunakan ya untuk ekstraksi ya, atau untuk pengukuran, pemisahan ya, kuantifikasi, estimation, purification, and characterization. Jadi pada beberapa teknik analisis di laboratorium ya, biokimia, biasanya kita menggunakan beberapa larutan ya. Contohnya untuk mengekstrak enzim, protein ya dari jaringan, atau untuk mengekstraksi DNA, mengekstraksi lemak, mengekstraksi karbohidrat dan sebagainya, kita menggunakan larutan. Termasuk untuk memisahkan ya, fraksinasi ya, kuantifikasi untuk menentukan kadar ya secara tepat, memurnikan dan mengkarakterisasi dari berbagai contoh komponen yang ada di dalam campuran tersebut ya. Komposisi dari suatu larutan itu dapat dihitung dengan menggunakan dua cara ya, quantity dan konsentrasi. Kalau quantity itu biasanya jumlah suatu zat dalam zat terlarut dalam suatu larutan ya, seperti gram per volume gitu kan, atau volume per volume itu berarti kan kuantitas ya. HCl 30% misalnya ya, BSA 5%, nah, itu kan quantity ya. Ini konsentrasi itu jumlahnya adalah kuantitas suatu zat yang terdapat dalam campuran zat terlarut ya, yang spesifik atau dalam larutannya ya. Maksudnya jumlah zat terlarut dalam suatu pelarut itu bisa dihitung dengan konsentrasi, satuannya bisa molar ya, normalitas atau ppm ya, persen, solution dan lain sebagainya. Contohnya di sini larutan yang mengandung 4 gram NaOH dalam volume 100 mili, solution has total quantity, berarti ada 4 gram NaOH di dalam larutan tersebut gitu kan, karena kita nimbang sebanyak 4 gram lalu dilarutkan dalam 100 mili. Tapi kalau kita hitung konsentrasi, maka kita anggapnya itu sebagai konsentrasi NaOH-nya adalah 4%, 4 gram dalam 100 ml larutan. Ya, itu contohnya ya. Cara perhitungannya seperti itu. Kemudian, nah kalau kita bekerja dengan larutan, itu ada beberapa tipe jenis larutan yang kita gunakan. Ada yang disebut sebagai larutan standar, ada yang disebut sebagai larutan stok ya. Larutan standar ini biasanya mengandung konsentrasi yang sudah diketahui secara pasti ya, precisely known concentration absolute. Jadi dia sudah diketahui konsentrasi zat terlarutnya itu berapa ya. Misalnya standar Fe 1000 ppm, standar Fe 100 ppm, berarti itu sudah ada konsentrasinya yang tepat ya. Nah, konsentrasi di sini bisa dalam bentuk molaritas atau normalitas ya, tergantung nanti cara pembuatan, cara perhitungannya berbeda ya. Tapi kadang-kadang konsentrasi larutan standar ini biasanya diekspresikan sebagai persen solution ya, tadi seperti NaOH 4%, atau dalam bentuk ppm ya, part per million. Selain molaritas, kadang-kadang kita menggunakan istilah persen atau ppm dalam perhitungan konsentrasi. Sedangkan untuk stock solution itu adalah zat yang kita buat ya dengan konsentrasi tertentu yang ukurannya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat daripada konsentrasi yang akan kita gunakan dalam pekerjaan kita. Jadi kita biasanya membuat larutan stok itu khusus untuk beberapa kali eksperimen. Kita kadang-kadang kan butuh beberapa kali percobaan ya, maka kita buat larutan stok. Larutan stok ini adalah larutan yang konsentrasinya pekat. Bisa misalnya 1000 ppm atau 5000 ppm, nanti kita encerkan
ya untuk pekerjaan kita ya. Nanti biasanya secara rutin ya, use dan stabil pada konsentrasi tinggi untuk beberapa hari dan dapat digunakan setelah dilarutkan terlebih dahulu. Jadi stock solution ini kuncinya adalah dia harus menghasilkan larutan yang stabil, tidak boleh mengendap pada saat kita akan gunakan, dia harus betul-betul terlarut gitu ya. Nah, biasanya kita sering gunakan ini untuk kepentingan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dilakukan secara rutin gitu. Misalnya hari ini kita mau mengerjakan ini, besok kita kerjakan hal yang sama, daripada kita bikin larutan lagi kan capek gitu ya. Maka kita buat stock solution ini supaya mempermudah pekerjaan kita. Ya, nah kemudian ekspresi atau perhitungan konsentrasi tentunya Anda sudah tahu ya bagaimana cara menghitung molaritas ya, berat zat larut dalam satuan gram per liter larutan dibagi dengan mol kali jumlah zat larutnya ya. Kemudian molalitas, normalitas, ppm itu juga harus Anda tahu ya, cara perhitungannya seperti apa. Dan bagaimana cara kita mengkonversi satuan ppm ya menjadi persen. 1 ppm sama dengan 1 per sejuta. Berarti sama dengan 0,001. Kalau kita rubah ke persen berarti sama dengan 0,00 sekian persen. Tapi kalau 100 ppm berarti sama dengan 0,001 persen ya. Kalau 5.000 ppm sama dengan 0,5%. Gitu ya. Itu cara perhitungannya ya, mengkonversi ppm ke part per 100 atau persen. Oke, dan yang perlu diperhatikan adalah juga bagaimana cara menyiapkan larutan dari larutan induk ya. Misalnya asam. Kita mau bikin larutan asam asetat 1 molar. Nah, perhitungannya kan dari larutan asam pekat itu beda-beda ya molaritasnya. Ada yang 17,4 kalau untuk asam asetat, HCl 11,6, ya asam nitrat 16,4, dan berapa volume yang harus kita ambil itu tergantung juga daripada masa jenisnya ya, spesifik gravity-nya berbeda-beda ya. Jadi per liternya dia ada 58 liter untuk konsentrasi 17,4. Jadi bagaimana Anda siapkan larutan-larutan tersebut harus ada hitung berdasarkan molaritas dari masing-masing zat tersebut ya, sesuai dengan yang ada di dalam labelnya ya, karena konsentrasi yang pekat itu tidak sampai 100%. Ada yang 99%, ada yang 36%, 69%, dan seterusnya. Ya, jadi konsentrasinya itu bisa berbeda-beda. Volume yang diambil juga berbeda-beda. Di sini Anda harus jeli ya, bagaimana kita bekerja, cara menyiapkan larutan untuk masing-masing konsentrasi yang kita butuhkan sesuai dengan molaritas masing-masing zat dalam keadaan pekatnya ya. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya, karena waktu kita juga sudah habis ya. Minggu depan nanti kita akan jelaskan dengan cara pembuatan larutan buffer ya. Larutan buffer ini kalau kita bekerja dengan larutan, kadang-kadang kita kan butuh rumus pengenceran ya. Nanti kita akan jelaskan mungkin di pertemuan minggu depan. Kemudian bagaimana cara menghitung larutan buffer dan lain sebagainya, termasuk juga bagaimana kultivasi mikroba, ya, menyiapkan media dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Seperti biasa, jangan lupa nanti Anda membuat resume perkuliahan untuk setiap pertemuan plus bukti kehadiran Anda ya, yang diupload di kolom tugas AIS. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Ya. Pak. Oke. Jangan lupa ya resumenya.